Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenanlah kami dari tim Sultan Syahir, saya Iwan Mahdi selaku pembicara pertama dan rekan saya Muhammad Haikal Fala sebagai pembicara kedua dan rekan saya Iza Afkarina sebagai pembicara ketiga. Hadirin Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pelanggaran perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, sebuah panduan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk kepada para hakim di seluruh Indonesia dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat beragama yang berbeda. Intinya, SEMA ini menegaskan kembali bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatat secara resmi di Indonesia. Alasan pelanggarannya yaitu perbedaan ajaran agama. Sebagian besar di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama. SEMA ini dianggap sebagai upaya menghormati dan menjunjung tinggi ajaran upaya agama masing-masing. Alasan berikutnya, Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada perkawinan dalam satu agama. SEMA ini dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan praktik peradilan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan selanjutnya yakni potensi konflik. Pelanggaran ini juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan agama dalam konteks kehidupan keluarga dalam pelanggarannya. Dampak pelanggaran yaitu yang pertama, menjaga keharmonisan. Diharapkan untuk menjaga keharmonisan antara umat beragama. Alasan yang kedua, menjaga identitas agama, memperkuat identitas ajaran agama masing-masing. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat kami kemukakan. Di antaranya, penguatan pendidikan agama, meningkatkan pemahaman dan toleransi antara umat agama sejak dini. Kesimpulannya, pelanggaran perkawinan beda agama adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk mencari solusinya. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki pasangan hidupnya, namun di sisi lain perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku di masyarakat. Hadirin Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mari terus diskusi dengan saling menghormati perbedaan pendapat. Lex proficit non respicit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang berisi larangan bagi pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fala Suparman selaku pembicara kedua yang akan memperkenalkan argumentasi tentang larangan perkawinan beda agama dan akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibahas oleh pembicara pertama kami. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu tentang larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 membentuk keluarga dalam arti rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dewan Juri yang kami hormati, diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, sehingga hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf A terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Surat edaran Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut SEMA diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari Ketua Mahkamah Agung langsung atau hasil rumusan rapat Kamar Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, atau militer yang dalam isinya mengenai arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan. Ketentuan mengenai SEMA terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undang yang berbunyi pasal 8 ayat 1 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan para hakim. Wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum sebagai salah satu ide dasar hukum, sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap atau mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena merupakan kebijakan internal dan menurut fungsinya di atas adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat. Hakim atau anggota badan peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tercantum pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuatan, dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi, tingkah laku perbuatan pekerjaan pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung guna kepentingan jabatan. Maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan-peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran, hukuman disipliner tidak hanya diberikan kepada hakim, akan tetapi juga dapat diberikan kepada kepanitraan dan bagian kesekretariatan yang melanggar. Sedangkan bagi hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai kode etik hakim. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, sampai kapanpun, sampai akhir pun kami mendukung mosi perdebatan kali ini tentang larangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 dikarenakan dapat menjadi sebuah pencerahan terhadap polemik berkepanjangan mengenai perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Konstianstu, salam budaya, salam kebajikan. Hadirin Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Iza Afkarina Khairunisa. Sebagai pembicara ketiga dari tim pro dalam debat ini, saya ingin merangkum dan memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, sekaligus menanggapi beberapa poin dari tim kontra. Pertama, tim pro telah menyampaikan bahwa pelanggaran pernikahan beda agama bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas keluarga.
Dalam konteks negara Indonesia yang pluralistik, perbedaan keyakinan dalam rumah tangga dapat memicu konflik internal yang berujung pada ketidakharmonisan, baik dalam keluarga itu sendiri maupun dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Selain itu, berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah jelas ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka, jika agama sendiri tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, pelarangan ini justru mendukung keberagaman dan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kedua, tim pro juga berpendapat bahwa kebijakan pelarangan ini tidak melarang hak asasi manusia. Hak untuk menikah dan berkeluarga memang diakui, namun hak tersebut tidak absolut. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak berbenturan dengan kepentingan umum dan tata tertib sosial. Dalam konteks ini, pelanggaran pernikahan beda agama adalah tindakan preventif untuk menjaga potensi konflik dan ketidakharmonisan yang lebih besar di masyarakat. Menanggapi argumen dari tim kontra yang menyebut bahwa pelarangan ini membatasi kebebasan individu dan cinta antar manusia, kami ingin menegaskan bahwa cinta dan hubungan antar individu adalah hal yang sangat pribadi. Namun, ketika hubungan tersebut berada dalam institusi pernikahan, ia tidak lagi hanya menjadi urusan pribadi, melainkan juga melibatkan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Kesimpulannya, pelarangan pernikahan beda agama tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebelum terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023, perkawinan beda agama terjadi dan berlangsung dalam masyarakat Indonesia disebabkan karena adanya regulasi yang memberikan ruang untuk itu dengan penafsiran yang dilakukan oleh para pakar hukum dan khususnya hakim pengadilan yang telah memberikan izin bagi pemohon perkawinan beda agama dalam putusan itu. Hal itu didasarkan pada dua hal, yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dengan tafsiran bahwa perkawinan antara umat berbeda agama itu diperbolehkan. Putusan MA yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak melakukan pendudukan diri. Pasal 35 Undang-Undang Adikmuk dan Permekdikmuk nomor 9 tahun 2006 yang memberikan ruang perkawinan yang tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu keluarga dan KTP tertulis status kawin. Sebelum lahirnya SEMA nomor 2 tahun 2023, sudah beberapa kasus yang terjadi terkait perkawinan orang-orang yang tidak seagama di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan penetapan oleh pengadilan yang memberikan izin bagi perilaku perkawinan antara umat yang berbeda agama. Hal ini membuat gerah dalam masyarakat Indonesia. Penetapan pengadilan tersebut bukanlah merupakan solusi dari kontroversi yang selama ini terjadi terkait perkawinan beda agama. Dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023, diharapkan munculnya kepastian hukum terkait perkawinan beda agama karena akan diajukan pada pengadilan dalam menetapkan hukum terkait perkawinan beda agama dan menetapkan atas forma hukum perkawinan, bukan administrasi kependudukan, sekaligus sebagai pemerat antara instruksi negara hingga kepastian hukum dapat tercipta. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.